Adaptabilitas di lingkungan kerja yang toksik. Lili seorang karyawan di Jakarta yang dianggap gila oleh orang sekitarnya. Karena ia nekat resign di masa pandemi. Tapi Lili tak peduli, karena ia sudah berpikir matang untuk resign dari kantornya yang toksik. Sudah setahun terakhir Lili mencoba untuk tetap waras dan bekerja semaksimal mungkin. Lili pikir ia hanya jenuh bekerja, dan masih berjuang dengan mengubah metode kerja dari WFO menjadi full WFH. Mungkin ini efek pandemi dan WFH membuat Lili jenuh bekerja. Karena karakter Lili yang gemar berinteraksi dengan orang lain, harus dikurung terus di dalam rumah. Belum lagi ditambah deadline pekerjaan dan tekanan dari si bos semakin menjadi. Demi kewarasan mental, Lili sempat ajukan cuti, namun ditolak tanpa alasan yang jelas. Permintaan unpaid leave pun tak dikabulkan dengan beribu alasan. Padahal, sebenarnya ketika ambil cuti, Lili tak sembarangan pilih tanggal, ia memilih tanggal yang tak ada tumpukan kerjaan. Ironisnya, si bos yang menolak cuti Lili, ternyata justru ambil cuti panjang. Dan mendadak, tanpa alasan atau info kepada timnya, termasuk Lili, di saat pekerjaan bosnya tengah menumpuk. Bukan cuma itu, kerjanya main perintah, dan tak bisa backup anak buah ketika ada sebuah kesalahan yang dilakukan. Makin lama sikap toksik si bos, makin menjadi saat WFH. Sikapnya semakin semena-mena. Ketika jam kerja, rentetan tuntutan yang bertubi-tubi di ponsel terus muncul. Semua berisi perintah. Pak Bos juga menuntut semua orang untuk cepat membalas pesannya, selagi mereka bekerja. Jika dalam 1-2 menit tak dibalas, dia pun marah dan meminta perhatian. Belum lagi urusan politik kantor. Energi Lili seperti tersedot habis untuk semua drama di kantor dan menghadapi orang seperti Pak Bos sebagai atasan. Satu circle tim akhirnya memiliki vibe yang negatif dan selalu berakhir dengan gunjingan-gunjingan julid soal Pak Bos. Pikiran Lili menjadi tak karuan, kepala Lili panas rasa mau pecah. Lili sempat alami little depress, seperti beberapa malam Lili sering berteriak-teriak histeris, menangis sejadi-jadinya. Lili menyadari bahwa yang ia alami bukan sekadar jenuh, tapi burnout. Tak pernah sekali-kalinya Lili berteriak tanpa alasan di malam hari seperti orang gila. Bahkan perubahan mood pun sangat drastis. Di hari Jumat Lili senang bukan kepalang, sadar bahwa besok weekend dan libur, Lili tak mau diganggu kantor dengan alasan apapun. Namun kebahagiaan ini mendadak pupus di Minggu sore. Di Minggu malam, Lili kembali cemas, anxious, takut menghadapi Senin pagi, Lili ketakutan. Beruntung suami Lili bersedia dengan tenang mendengarkan cerita Lili. Namun, ketika Lili mulai berteriak-teriak, dia tahu ada masalah yang lebih besar dari itu. Lili harus mengambil tindakan problem solving atas apa yang dialaminya. Lili pun pergi ke psikolog dan menceritakan bad relationship dan energi yang Lili terima dari kantor. Psikolog meminta Lili untuk membuat do and don'ts untuk resign atau bertahan. Setelah diisi, Lili sadar hal negatif lebih banyak dibandingkan sisi positifnya. Satu-satunya hal positif yang bisa membuat ia bertahan hanyalah karena uang. Perdebatan nurani dimulai. Resign atau bertahan dan berpotensi burnout yang makin parah dan merusak kesehatan mental. Dulu Lili takut kalau ia tak lagi kerja di sana, Lili tak lagi punya title, jabatan, juga kehilangan teman-teman nongkrong. Tapi lambat laun Lili berpikir hal ini tak membuat ia bahagia, apalagi yang mau Lili pertahankan dari situ. Sekarang Lili harus fokus pada diri sendiri dan mengembangkan diri. Karena kesehatan, termasuk kesehatan mental adalah yang utama. Uang juga penting. Tapi dalam kasus Lili, setidaknya Lili masih punya dana darurat untuk menghidupi Lili. Toh, Lili bukan selamanya tak akan bekerja lagi. Ia hanya butuh rehat sejenak. Bersama suaminya, Lili mulai memikirkan berbagai rencana aktivitas hingga bisnis yang mungkin Lili lakukan usai resign. Lili sadar, ada banyak potensi yang bisa Lili lakukan setelah masa rehat nanti. Jadi, Lili bukannya tak ada rencana sama sekali, ada banyak rencana yang bisa Lili lakukan. Benar saja, ketika sudah mengambil keputusan, perasaan Lili langsung plong. Lili masih tetap bekerja karena aturan kantor yang mengharuskan resign few months notice, tapi selama beberapa bulan terakhir itu, perasaannya menjadi lebih tenang, kerja pun senang. Di masa tidak bekerjanya, Lili mencoba membangun usaha online, seperti menulis di blog dan jualan, di mana hal tersebut menjadi pilihan yang lebih baik daripada bekerja di kantor dengan lingkungan yang toksik.
Kesimpulannya, ketidakmampuan Lily beradaptasi di tempat kerjanya selama setahun diakibatkan oleh lingkungan kerja yang tidak sehat, sehingga membuat Lily mengalami burnout sampai harus berkonsultasi ke psikolog. Meskipun pada awalnya Lily bimbang ketika memutuskan resign, suaminya terus mendukung keputusan Lily, sehingga Lily mampu beradaptasi di kehidupan barunya menjalani usaha online dengan perasaan yang bahagia. Kami dari kelompok 36 GNIK. Dan terima kasih.